Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bekal kita untuk kita bisa masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat ya saudara yang kekasih, di akhir-akhir ini saudara, bangsa Israel berperang melawan Palestina. Kalau kita lihat YouTube-nya ya saudara yang kekasih, itu sangat mengerikan perang itu saudara yang kekasih. Ribuan orang yang mati, yang dibom. Dari Israel ada yang mati, dari Palestina juga ada yang mati. Mereka saling berantem, mereka saling berperang. Ngeri saudara yang kalau kita lihat saudara yang kekasih. Kalau bangsa Israel berperang melawan Palestina, maka orang Kristen pun berperang. Berperang dengan apa saudara yang kekasih? Saudara kan orang Kristen ya. Saudara itu berperang melawan iblis. Yang namanya orang Kristen itu adalah prajurit Kristus. Dia harus berperang melawan iblis. Cuman sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka sangka kalau sudah menjadi Kristen enak. Tinggal ke gereja tiap hari Minggu, berdoa, senang-senang memuji nama Tuhan, ya, dengar khotbah, kayaknya nggak ada masalah kalau sudah menjadi orang Kristen. Tetapi di dalam Alkitab, kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, maka saudara harus berperang melawan iblis. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat ke-8, di situ dikatakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis berkeliling hendak mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi orang Kristen itu nggak leha-leha, nggak senang-senang. Dia harus melawan iblis. Bangsa Israel melawan Palestina. Orang Kristen melawan iblis. Sayang banyak yang nggak tahu. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, apakah benar orang Kristen itu musuhnya iblis atau melawan iblis? Kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, dia adalah prajurit Kristus melawan iblis. Jadi kalau jadi orang Kristen harus ngerti, kalau saudara nggak bisa melawan iblis, kalau saudara kalah dengan iblis, saudara nggak bisa masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 14 ayat 13, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersamaku di tahtaku. Jadi kalau saudara ingin menjadi mati, mau masuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara harus menang. Kita baca saja di dalam Wahyu 3 ayat 21, saya bacakan biar jelas. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama. Jadi kalau saudara orang Kristen kalah dengan iblis, saudara nggak bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sangat penting saudara yang kekasih, karena ini adalah menyangkut soal sorga dan neraka. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, nggak segampang apa yang saudara pikirkan. Saudara harus berperang melawan iblis. Dan saudara harus menang. Kalau saudara menang melawan iblis, maka saudara akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sayangnya saudara kekasih, di dalam kita berperang melawan iblis itu banyak orang Kristen yang nggak tahu. Mereka sangka kalau sudah menjadi orang Kristen, hanya datang ke gereja, memuji nama Tuhan, dengar khotbah,
Udah gitu berdoa, hanya itu aja pekerjaannya orang Kristen. Padahal pekerjaan orang Kristen itu berat. Dia harus berperang melawan iblis. Kalau dia nggak mau berperang melawan iblis, dia mati. Dia nggak bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sayangnya banyak orang Kristen yang nggak tahu masalah ini ya saudara kekasih. Kenapa orang Kristen banyak yang nggak tahu masalah ini? Ini yang saya ingin kupas. Nah, saudara kekasih, saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Kalau bangsa Israel berperang melawan Palestina, orang Kristen berperang melawan iblis. Kalau Tuhan memakai manusia untuk menjadi hambanya, kalau Tuhan memakai manusia untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka iblis pun memakai manusia untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dengan kasar ngomongnya, musuh dalam selimut. Ya, apakah benar iblis memakai manusia untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan? Kita baca saja ya di dalam Yohanes 13. Apakah benar Yohanes 13 ayat yang kedua? Ini adalah hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menghancurkan, mengkhianati Tuhan lah ya. Yohanes 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan secara rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini Yudas Iskariot, muridnya Yesus, bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Yesus. Ini yang dinamakan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh yang di luar. Ini sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, musuh dalam selimut itu lebih bahaya daripada musuh yang di luar. Di dalam gereja itu sudah ada musuh dalam selimut. Dari zaman Yesus aja sudah ada musuh dalam selimut. Apalagi zaman sekarang, lebih banyak musuh dalam selimut. Casingnya hamba Tuhan, tetapi musuh dalam selimut. Casingnya hamba Tuhan, tetapi dia menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Apa benar di dalam gereja sudah ada musuh dalam selimut? Kalau saudara baca di dalam Matius 24, kita bacakan ya. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dari zaman Daniel itu sudah ada musuh dalam selimut. Apabila pembinasa berdiri di atas tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Berarti kita sebagai orang Kristen harus pintar, harus memperhatikan khotbah pendeta yang berdiri di atas tempat kudus. Tempat kudus itu adalah tempat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi diduduki oleh pembinasa keji. Di situ ada kata keji. Jadi nggak ada perasaan. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Ini sangat mengerikan. Makanya saya bilang musuh dalam selimut itu lebih mengerikan daripada musuh yang di luar. Kalau musuh dalam selimut, dia sudah berdiri di atas mimbar gereja. Dia bukan membawa jemaat masuk surga, tetapi membawa jemaat masuk neraka. Dia membunuh rohani anak-anak Tuhan. Saya ulangin lagi bacanya ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Saya nggak fitnah. Di akhir zaman ini sudah banyak pembinasa berdiri di tempat kudus, berbicara tentang mimbar gereja. Dia berkhotbah bukan membawa jemaat yang ke sorga, tetapi ke neraka. Ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan.
memberitahu hati-hati dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu adalah hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin membawa orang manusia ke sorga, tetapi hamba iblis membawa orang ke neraka. Dan dia sudah berdiri di atas mimbar gereja. Ngeri ya. Kita baca lagi di dalam Matius 23 ayat yang ke-15. Apa benar omongan saya? Matius 23 ayatnya ke-15. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini musuh dalam selimut. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang, berarti dia khotbah toh. Tetapi setelah orang itu percaya sama dia, orang itu bukan dibawa ke surga, tapi ke neraka. Ini yang dinamakan musuh dalam selimut. Hamba Tuhan yang sudah bekerja sama dengan iblis, maka dia membinasakan umat-umat Tuhan. Yang dibinasakan bukan fisik ya saudara yang kekasih. Yang dibinasakan adalah rohaninya. Yang dibinasakan adalah pemikiran anak-anak Tuhan. Sehingga anak Tuhan tidak memikirkan firman Tuhan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka banyak menghayal masuk surga. Tapi nggak ngerti Alkitab. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang nggak takut lagi dengan nubuat. Saya pernah berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, 100 hamba Tuhan lebih di grup. Saya mengatakan seperti ini. Saya heran. Banyak pendeta-pendeta yang nggak takut dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Saya berbicara tentang nubuat Henok, saudara yang kekasih. Banyak hamba Tuhan nggak takut dengan nubuat. Nggak takut sama sekali dengan nubuat. Saya bacakan di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Ini tentang nubuat Henok. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka. Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Nubuat yang ada di dalam Alkitab. Di situ dikatakan semua orang-orang fasik akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Yang namanya nubuat itu pasti terjadi, saudara yang kekasih. Makanya saya ngomong sama teman-teman pendeta-pendeta. Saya heran loh. Banyak sekali pendeta yang gak takut dengan nubuat Henok ini. Orang fasik akan dihukum, akan disidang dan dihukum oleh Tuhan. Gak ada yang jawab, saudara yang kekasih. Orang fasik itu akan dihukum Tuhan. Akan diadili Tuhan kalau mati. Kenapa orang fasik ini diadili Tuhan? Karena orang fasik ini menista Tuhan, di situ dikatakan. Menjelek-jelekan Tuhan, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Sama seperti Matius 23 ayat yang ke-15. Mereka berkhotbah bukan membawa orang ke sorga, tetapi ke neraka. Ini orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang berbahaya. Dia sudah berdiri di atas mimbar gereja, membinasakan anak-anak Tuhan. Matius 24 ayat 15 di situ dikatakan, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan.
ini adalah orang fasik. Apa benar omongan saya orang fasik sudah berdiri di atas mimbar gereja, di tempat yang kudus? Kalau saudara baca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Klop. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu matching. Firman Tuhan matching. Bahwa dari zaman dulu orang fasik mulutnya membinasakan sesama manusia. Kalau zaman sekarang pendeta fasik yang berdiri di tempat kudus mimbar gereja, dia berkhotbah bukan membawa orang ke sorga, tapi ke neraka. Ini ayatnya. Amsal 11 ayat yang ke-9. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Makanya Henokh bernubuat, orang fasik akan diadili. Kenapa orang fasik itu diadili? Karena dia membinasakan anak-anak Tuhan. Membinasakan orang-orang Kristen secara rohani dan secara pemikiran. Kita baca lagi di dalam Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang pinter. Karena apa? Karena banyak orang yang mau mendengar nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini orang pinter, saudara. Pendeta yang pinter. Banyak orang minta pendapat, minta nasihat. Tapi Alkitab melarang. Melarang jangan sampai kita mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik bukan membawa kita ke sorga, ke neraka. Ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau saudara mendengar nasihat orang fasik, maka saudara akan dibawa menuju kebinasaan. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara bukan masuk ke sorga, masuk ke neraka. Karena mendengar nasihat orang fasik. Orang fasik itu sangat berbahaya di dalam gereja karena dia musuh dalam selimut. Banyak sekali pendeta sekarang fasik. Saya sebagai prajurit Kristus harus menerangkan di akhir zaman ini orang fasik sudah menguasai gereja. Sehingga apa yang terjadi? Kebenaran sangat susah untuk masuk ke dalam gereja-gereja sekarang. Ya, saya ingin katakan, orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119, saya bacakan ya. Mazmur 119 ayat 53, saya bacakan. Bentar. Saya sering mengatakan seperti ini karena ini sangat penting. Mazmur 119 ayat 53, saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, ia disebut pendeta fasik. Dan pendeta fasik ini mulutnya membinasakan sesama manusia. Dan pendeta yang fasik ini adalah orang pintar. Pendeta yang pintar tapi tidak mau menjalankan hukum Taurat. Dan pendeta ini sangat berbahaya karena bukan membawa orang ke surga, ke neraka. Makanya di dalam Henokh situ dikatakan semua orang fasik akan mendapat hukuman. Kenapa orang fasik itu dihukum? Karena dia membinasakan umat Tuhan. Ini sangat penting saya sampaikan karena ini adalah
firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan iya dan iya, tidak dan tidak, benar dan benar, tidak ya tidak. Senang nggak senang, suka nggak suka, saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang fasik sudah hampir menguasai gereja-gereja. Sehingga apa yang terjadi? Umat Tuhan binasa karena mengikuti nasihat orang fasik. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut pendeta fasik. Saya ingin tanya, apakah pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Kalau pendeta saudara nggak menjalankan hukum Taurat, berarti pendeta saudara fasik. Dan mulut orang fasik ini membinasakan umat Tuhan. Saudara yang kekasih, saya kadang-kadang melihat jemaat nggak ngerti firman Tuhan, kasihan mendengar nasihat orang fasik. Saya harus ngomong. Saya sering dengar khotbah-khotbah pendeta di YouTube. Salah satunya khotbah Pak Eratus, pendeta Dr. Eratus Sabdono. Dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Saya pernah mendengar khotbah dia. Dia mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, nggak berlaku lagi hukum Taurat. Berarti dia buang hukum Taurat, toh? Di Mazmur 119 ayatnya ke-53, aku menjadi gusar karena orang fasik meninggalkan Taurat Tuhan. Berarti kalau Eratus meninggalkan hukum Taurat, berarti Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena jemaat Eratus banyak. Bahkan banyak hamba Tuhan yang minta pendapat Pak Eratus. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1 itu sudah diingatkan. Janganlah engkau mendengar nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pak Eratus meninggalkan hukum Taurat. Dia pernah berkhotbah juga, dia katakan semua manusia akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Benar. Tetapi masuk ke sidang pengadilan Tuhan itu bukan untuk masuk surga, saudara yang kekasih. Untuk masuk neraka. Saudara mau masuk sidang pengadilan Tuhan lalu masuk neraka? Kalau mau, ikuti nasihat Pak Eratus. Firman Tuhan sudah iya dan amin, saudara yang kekasih. Semua orang fasik akan diadili dan dihukum oleh Tuhan. Ini nubuat. Pasti terjadi. Semua pendeta yang meninggalkan hukum Taurat itu mulutnya membinasakan anak-anak Tuhan. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya prajurit Kristus. Senjata saya Alkitab. Untuk melawan hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia akhirat. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Tetapi banyak hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Dia mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Maka pembinasa sudah berdiri di tempat kudus. Mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Kita buang hukum Taurat. Kalau itu terjadi, maka tinggal tunggu saudara mati. Masuk sidang pengadilan Tuhan. Dan akan dihukum masuk ke neraka. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya ngerti firman Tuhan. Saya harus bertanggung jawab untuk menceritakan ini. Katakan yang benar ya benar, katakan salah ya salah. Bahwa orang fasik mulutnya membinasakan sesama manusia. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji di situ dikatakan. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu adalah pembinasa keji yang sudah berdiri di atas mimbar gereja. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang sangat susah untuk
memberitakan firman Tuhan yang murni di dalam gereja. Karena dihalang-halangi oleh hamba Tuhan yang fasik ini. Hamba Tuhan yang fasik sudah menguasai gereja-gereja. Sehingga apa yang terjadi? Umat Tuhan dibinasakan secara rohani. Saya harus ngomong ini apa adanya. Saya nggak fitnah, saya nggak menghakimi, dan saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya hanya sebagai prajurit Kristus harus berperang menghancurkan orang-orang fasik yang berkeliaran di dalam gereja. Nama yang prajurit, saudara yang saya kasih. Resikonya ya ini, saya dibully sama-sama hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Nggak masalah, karena saya prajurit Kristus, hidup saya sudah dijamin oleh Tuhan, maka saya tidak takut memberitakan firman Tuhan seperti ini. Kalau ada hamba Tuhan yang mendengar khotbah saya ini di YouTube ini, hamba Tuhan yang fasik, hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau mendengar YouTube saya ini, dia pasti marah. Kenapa dia marah? Karena kebusukannya kebongkar. Kejahatannya kebongkar, bahwa dia ingin membinasakan anak-anak Tuhan di atas mimbar gereja. Saudara sebagai orang Kristen harus perhatikan khotbah-khotbah pendeta. Kalau pendeta itu meninggalkan hukum Taurat, maka saudara sedang menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat ke-6. Saya mengajarkan saudara supaya saudara memegang hukum Taurat. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Saya mengajarkan seperti itu. Kita baca Mazmur 119 ayat pertama. Kalau saya mengajarkan apa adanya, saudara yang kekasih, saya tidak akan mengajarkan yang aneh-aneh. Ya, Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jelas ya? Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Apa sih suara Tuhan itu? Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Berarti kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara menderita. Berapa banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat? Kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, maka dia disebut menderita. Jadi berbahagia lawannya menderita. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Berarti orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia menderita. Selesai. Belajar firman Tuhan itu nggak ribet, saudara yang kekasih. Nggak ribet. Saudara kalau mau berbahagia, jalankan hukum Taurat. Kenapa saudara kita bisa berbahagia kalau menjalankan hukum Taurat? Kita baca lagi di dalam Roma 7. Kita baca Roma 7 ayat 12. Saya bacakan. Kenapa orang yang menjalankan hukum Taurat itu berbahagia? Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara hidup kudus, hidup benar, hidup baik, dan hidup berrohani. Dan kalau saudara hidup kudus, benar, dan rohani, kalau saudara mati, tinggal di surga yang paling atas atau tinggal di kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati, bangkit, lalu masuk ke kota kudus. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara nanti meninggal, bangkit, masuk kota kudus, bahagia nggak?
bahagia. Kenapa saudara bisa masuk kota kudus? Karena saudara hidup kudus. Kenapa saudara hidup kudus? Karena menjalankan hukum Taurat. Berarti di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama itu nggak salah. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Saya baca lagi ya saudara yang kekasih ya, biar jelas ya. Karena ini penting, karena ini soal surga dan neraka. Kalau kita salah di sini, kita masuk neraka, saudara yang kekasih. Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menuruti Taurat Tuhan. Saudara menjalankan hukum Taurat, saudara mati masuk ke kota kudus. Itu berbahagia toh, masuk kota kudus. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara tidak akan berbahagia, berarti menderita. Kalau ada pendeta yang mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi, berarti pendeta itu sudah mengajarkan saudara untuk menderita di neraka. Ada pendeta yang mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekannya, ada hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dua-duanya mati, tempatnya beda. Yang menjalankan hukum Taurat, hidupnya kudus, masuk ke kota kudus. Sedangkan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat sama jemaat-jemaatnya, kalau dia mati, berarti dia menderita, nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sebagai prajurit Kristus berperang melawan orang-orang fasik yang ada di dalam gereja. Orang fasik yang ada di dalam gereja, pendeta-pendeta fasik, itu lebih jahat daripada orang yang kita di luar Kristen, di luar gereja. Orang yang di luar gereja itu lebih baik daripada orang yang di dalam gereja, tetapi mengajarkan orang jangan menjalankan hukum Taurat. Maksudnya saudara ngerti apa yang saya katakan ini ya. Saya nggak pinter ngomong, saudara yang kekasih. Jadi saya ngomong ini apa adanya. Blak-blakan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Makanya saya kadang-kadang saya heran sama hamba-hamba Tuhan, sama pendeta-pendeta nggak takut dengan nubuat Henokh bahwa orang fasik akan dihukum dan masuk neraka. Banyak pendeta nggak takut nubuat. Kenamanya nubuat itu pasti terjadi. Mungkin setelah mereka kalau sudah masuk sidang pengadilan Tuhan, mungkin mereka baru takut. Kalau sekarang masih di dunia dia nggak takut, dia fasik. Sekarang ini saudara pendeta nggak menjalankan hukum Taurat, mereka santai-santai aja, masih bisa ketawa. Ya, banyak kan pendeta-pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kayak Pak Eratus kan masih bisa ketawa-tawa dia. Tapi nanti kalau dia sudah masuk sidang pengadilan Tuhan, apakah dia bisa ketawa? Nangis, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan, orang Kristen yang mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mereka sedang menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Jalan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau melihat YouTube saya, pasti marah. Karena kebongkar kejahatannya. Saya sebagai hamba Tuhan, senjata saya firman Tuhan. Saya nggak ada apa-apa, tapi senjata saya adalah firman Tuhan. Berperang melawan orang-orang fasik yang membinasakan umat Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Karena gereja sudah banyak dikuasai oleh pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya mengajarkan hukum Taurat,
pendeta banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Itu ya masing-masing lah. Firman Tuhan ini patokan kita. Kalau kita mati, masuk surga karena menjalankan hukum Taurat. Kita mati masuk neraka karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ini ada tercatat semua di dalam Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menerangkan, bukan menjelekan. Kalau saudara kurang ngerti, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajari kami berani keluar dari pendeta-pendeta yang fasik. Kami tidak mau masuk ke dalam alam maut. Kami tidak mau mati masuk neraka Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan firman Tuhan ini kepada banyak orang supaya mereka sadar bahwa mereka berada dalam bahaya di dalam kekuasaan pendeta-pendeta yang fasik. Jangan sampai kami dikuasai oleh pendeta-pendeta fasik yang membunuh, membinasakan rohani kami semua. Tuhan berikan kami keberanian untuk keluar dari pendeta-pendeta yang fasik ini. Tuhan Yesus berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melawan tipu muslihat iblis yang berkeliaran di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.